Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar rapat koordinasi kesiapsiagaan penanggulangan bencana di Gradika Bakti Praja Kompleks Gubernuran Jawa Tengah pada Selasa 18 November 2025. Kegiatan ini melibatkan jajaran BNPB, BPBD, perangkat daerah, serta 35 kabupaten kota untuk menyusun langkah komprehensif menghadapi potensi bencana hidrometeorologi menjelang puncak musim hujan. Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Jawa Tengah memaparkan pemetaan terbaru mengenai wilayah dengan tingkat risiko tinggi. Meliputi potensi longsor, banjir, hingga aktivitas Gunung Merapi. Seluruh daerah diminta memperbarui rencana pencegahan dan menyiapkan skenario tanggap darurat berbasis desa termasuk optimalisasi hampir 8.000 relawan desa tangguh bencana yang telah terbentuk. Antisipasi dini menjadi fokus utama mengingat BMKG memperkirakan puncak curah hujan berada pada Desember hingga Februari. Pemerintah daerah diminta memastikan kesiapan peringatan dini, edukasi masyarakat, serta simulasi evakuasi di wilayah masing-masing. Seluruh bupati dan wali kota disebut harus memiliki peta kerawanan dan alur penanganan yang jelas sebelum bencana terjadi. Pemprov juga menyiapkan sejumlah lokasi relokasi bagi warga terdampak. Di wilayah Majenang sekitar 3,5 hektar lahan disediakan untuk hunian sementara sebelum pembangunan hunian tetap dilakukan. Sementara di Banjarnegara disediakan lahan 2 hektare untuk menampung lebih dari 400 pengungsi sebelum penataan lanjutan dirumuskan bersama pemerintah kabupaten. Basisnya adalah di desa-desa yang kita jadikan tanggap kesegeraan. Jadi tagana desa ada hampir 8.000 ini kita siapkan. Jadi upaya pencegahan ini kita gunakan agar perubahan musim terutama curah hujan yang berdasarkan BMKG di wilayah Jawa Tengah nanti puncaknya adalah bulan Desember sampai Februari, kita sudah mempunyai antisipasi. Minimal para pengembali wilayah, dalam hal itu Bupati Wali Kota, sudah mempunyai mapping untuk memberikan peringatan dini, pencegahan, serta pendidikan kepada masyarakat. Syukur-syukur sudah ada upaya apabila terjadi adanya suatu bencana, dia sudah mempunyai suatu antisipasi kemana, di mana, dengan cara apa, dan lain sebagainya. Ini tadi sudah kita simulasikan secara detail, sehingga ke depan kita berdoa agar tidak terulang kembali kejadian wilayah Banjarnegara maupun di daerah Jawa Tengah. Dari sisi kebijakan nasional, BNPB menekankan pentingnya setiap daerah memiliki peta risiko bencana yang akurat dan terbarui. Kajian risiko tersebut menjadi dasar perencanaan jangka panjang termasuk pendidikan kebencanaan, mitigasi struktural, hingga normalisasi sungai. BNPB menyoroti masih ada sekitar 10 daerah di Jawa Tengah yang perlu memperbarui kajiannya sesuai standar nasional. Keterlibatan aparatur keamanan di tingkat desa juga menjadi titik perhatian, Babinsa dan Babin Kamtipmas diarahkan untuk berperan aktif dalam edukasi, latihan evakuasi, hingga penguatan desa tangguh bencana. Upaya ini diperkuat dengan pemanfaatan data Pusdalops yang memantau potensi curah hujan ekstrim terutama pada wilayah rawan banjir dan longsor. Selain itu, operasi modifikasi cuaca kembali diterapkan di sejumlah wilayah Jawa Tengah yang berisiko tinggi. Langkah ini dilakukan untuk menurunkan intensitas curah hujan pada periode kritis. Dalam waktu dekat pemerintah pusat dan daerah juga akan melaksanakan program penanaman pohon secara masif di Pulau Jawa dengan konsentrasi utama di Banjarnegara dan Wonosobo sebagai upaya jangka panjang mengurangi risiko bencana. Salah satu yang menjadi urgensi sekarang adalah bagaimana setiap daerah, kabupaten kota itu memiliki peta risiko bencana yang menjadi standar mandatori minimum dari Kementerian Dalam Negeri bahwa setiap daerah memiliki peta risiko, kemudian informasi yang bisa disampaikan kepada masyarakat, bagaimana upaya pencegahan dan mitigasinya, dan bagaimana kalau itu terjadi kedaruratan bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien. Untuk itu kami tadi menyampaikan kawasan mana saja yang peta risikonya itu belum siap, terus kemudian yang harus segera dilakukan adalah peta risiko di overlay dengan prediksi dan proyeksinya dari BMKG. Jadi nanti akan kelihatan dari BPBD dan Pusdalops mungkin bisa langsung kelihatan mana potensi risiko curah hujan tinggi, misalnya kita menghadapi curah hujan tinggi terhadap ancaman hidrometeorologi banjir dan longsor akan kelihatan. Dan yang paling penting tadi dari Pak Kapolda dan Pangdam bahwa Babinsa Babin Kamtipmas menjadi ujung tombak bersama BPD dan masyarakat untuk membangun desa tangguh bencana. Mereka disiapkan dan dengan sistem siskamling, mereka harus poskamling, harus melakukan edukasi termasuk geladi dan simulasi. Berapa lama mereka waktunya untuk melakukan evakuasi secara mandiri dan bagaimana upaya untuk koordinasi jenis kentongan polanya seperti apa bila mana terjadi ancaman. Jadi saya rasa kita harus mulai dari level yang paling bawah. Hafifah Nur Hasanah melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.